Katuran. Silahkan, monggo. Segala macam bentuk konsultasi yang terkait dengan hari penanggalan bisa dikonsultasikan dengan Gus Harul pada malam ini. Boten, boten, boten. Boten, Bunda. Iki wis record loh, wis live loh. Eh, Monggo Mas Sarul, monggo. Monggo, dumateng para peserta Zoom meeting, kami persilakan untuk menanyakan kepada narasumber terkait penanggalan ataupun sebagainya yang berhubungan dengan penanggalan. Monggo, Katuran, monggo. La 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 la. Allahumma laka sumtu. Berarti wis mudeng kabeh. Ngene iki lho, lek dukun kabeh iku. Monggo, Katuran. Pertanyaan pertama mungkin ini langsung praktis karena saya biasanya berhubungan dengan kegiatan masyarakat yang untuk Bapak Sarus dari materi. Ini ada beberapa pertanyaan sih. Misalnya tentang pemilihan hari untuk apa itu bercocok tanam. Nah, itu perhitungannya bagaimana? Kalau katanya orang-orang itu kan pasti ada. Itu kalau mau nanam singkong apa mau nanam tanaman-tanaman yang lain itu bagaimana secara menghitungnya. Begitu sih. Saya sekedar menyampaikan pertanyaan. Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, kami persilakan kepada Bapak Sarul untuk menjawab pertanyaan dari Mas Adi tentang petanen ya Mas ya, penanggalan petanen gitu. Ya, untuk bercocok tanam. Cocok Untuk tanam. menghitung harinya sih menentukan hari yang baik atau enggak. Kalau tetanen katanya kan ada yang musim-musiman, tapi kalau untuk menanamnya itu gimana baiknya harinya. Itu. Terima kasih Mas Adit. Monggo, Katuran Mas Sarul. Monggo silakan Mas Sarul. Nggih. Di prank temenan. Langsung mau Mas Adit. Terkait dengan perhitungan itu dulu untuk bercocok tanam kan biasanya orang-orang petani warga masyarakat desa itu kalau mau nanam misalnya buah itu kan ada harinya tersendiri, kemudian mau nanam sawi, mau nanam singkong ada harinya sendiri. Gimana cara cara apa ya, perhitungan yang sudah umum lah yang dilakukan, yang biasanya dilakukan masyarakat itu gimana supaya bisa kita uri-uri juga bisa kebetulan nanti sewaktu-waktu ada yang butuh itu gimana gitu. Terima kasih. Nggih. Saya jawab sebisanya nggih Mas Adit. Ini juga belajarnya yang nggih kan jenengan ngoten. Tadi ya aslinya pertanyaan bolak-balik aja tapi nggak apa-apa.
berhubung acaranya formal ya kita ikuti saja. Kalau untuk takbir sebenarnya sama ya. Konsepnya itu adalah kita nyari neptu harinya. Misalnya eh, Senin Senin Wage itu kan neptunya 8. Nah, nanti kalau di yang Mas Adit itu ada 15 hitungan ya. Misalnya tadi apa tadi? Senin 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 Wage nih. Jatuhnya kan 8 ya. Itu cocok untuk nandur bangsane oyot, wit, godong, woh. Nah, itu seingat saya, tapi kadang guys saya juga lupa dulu belajar di Jumbo itu di tempatnya Mas Adit. Ada tambahan lagi, Nggih, Mas Harul. kok saya keingat barusan dibilangin Mas Adit Kak. eh Tadi ada revisi ya. Jadi mohon maaf para hadirin. Tadi kita sudah ketemu ya neptunya berapa. Contohnya tadi Senin Wage gitu. Neptunya kan 8. Nah, itu dihitung 8 kali. Oh, keliru. Dihitung 44. Misalnya oyot, wit, godong, woh, oyot, wit, godong, woh. Nah, jadi cocoknya kalau Senin apa tadi Senin Wage itu tadi lah lupa lagi ngitung lagi nih. Oyot, wit, godong, woh, oyot, wit, godong, woh. Nah, cocoknya nandur woh. Ten Mas Adit. Oh siap. Berarti anu ya Mas ya, ada perhitungan namanya apa? Neptu Ya, itu. ya. Kalau tumbuhan yang apa misalnya tumbuhan hasilkan dari daunnya, misalnya kayak di kampung ini kan para peternak ada juga itu yang mengusahakan tanaman apa namanya rumput kolonjono itu kan ada yang biasanya juga pakai hitungan itu. Kalau menanam rumput atau daun itu seperti sawi lah, sawi itu hitungannya harinya yang apa ya, yang cocok menurut hitungannya yang Mas Haru tadi sampaikan itu hari apa itu. Rumput sih, rumput karena yang tanya sebagian besar para petani juga. Oten, mohon dijadikan hari supaya bisa konsultasi nanti. Monggo Pak Sahrul. Pertanyaan tambahan tadi, lanjutan dari Mas Adit. Monggo, kait apa itu hari yang baik untuk menanam rumput kolon jono. Monggo. Eh, Terima kasih Mas Adit atas tambahan pertanyaannya. Tadi bisa diulang Mas pertanyaannya? Ya, yang kalau petani ini kan biasanya mau nanam rumput kan
yang dimanfaatkan daunnya, atau misalnya menanam sayur yang dimanfaatkan daunnya seperti sawi, apa selada gitu. Itu hari yang cocok hari apa, Mas? Itu katanya. Godong ya, itu kalau perhitungannya yang neptunya 11. Kita coba dihitung ya. Tadi kan kalau yang hitungan 8, kalau kita pakai contoh Senin Wage tadi jatuhnya kan di Uwoh ya. Itu cocok untuk memang menanam buah-buahan. Nah, kalau yang eh, untuk yang daun kita coba hitung lagi. Ya, oyot, uwit, godong, uwoh, oyot, uwit, godong, uwoh, oyot, uwit, godong. Pas yang neptunya 11. Itu, Mas. Nah, tapi kalau untuk konsep dasarnya perhitungannya seperti apa? Kok kalau ketemu 11 itu cocok untuk uwit, kalau 8 ngapunten, kalau 11 itu cocok untuk godong, kalau 8 itu cocok untuk uwoh, itu saya belum mengetahui konsep dasarnya sih. Jadi nanti bisa dibantu oleh Pak Bondan mungkin. Oke, siap Mas. Terima kasih. Nanti kalau ada kejelasan saya kontak pribadi. Matur nuwun. Kalau mau tanya-tanya yang lain saya tak kontak pribadi. Oke, terima kasih. Monggo pertanyaan selanjutnya Pak Moderator. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Adit. Selanjutnya ini Bapak narasumber menginjak pertanyaan di kolom chat dari Romo Kristanto Budi Prabowo. Begini, Mas Harul, mungkin ada baiknya jika ada bahasan tentang filsafat waktu. Kan berhubungan dengan sistem penanggalan, karena berhubungan dengan waktu. Di Jawa itu linear atau sirkuler, seperti spiral, Mas. Kalau menurut panjenengan, menurut apa sesuai pandangan Mas Fahri? Monggo. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya linear atau sirkuler itu nopo? Ini mungkin bisa disimpan dulu, Pak narasumber. Mungkin ini eh, menginjak pertanyaan selanjutnya, gitu. Ini dari Pak Cupang Swasembada. Apa itu juga berpengaruh untuk yang nanamnya lewat hidroponik yang tidak pengaruh juga dengan musim? Jadi seperti kita menanam pokcoy di hidroponik, apakah juga terpengaruh dengan sistem perhitungan untuk mencari hari yang baik, Mas Harul? Misal kita tidak mempunyai lahan yang luas, kita memanfaatkan lahan yang ada. Ketika kita mau menggunakan sistem apa mencari hari baik seperti yang Mas Harul ajarkan tadi, apakah bisa diterapkan, Mas Harul? Monggo. Pertanyaan dari Pak Cupang, mungkin lebih jelasnya seperti itu. Monggo. Oke, terima kasih Mas Ramadan. Terkait media ya, berarti medianya menggunakan hidroponik. Kalau mungkin paradigma kita itu kalau nanam itu kan di lahan yang luas, umumnya kan seperti itu. Karena memang mungkin yang nanam ini biasanya memang profesinya sebagai petani ya, yang memang eh, bekerja untuk menghidupi dirinya sebagai petani. Apakah
kalau menggunakan media hidroponik itu eh, berpengaruh. Nah, ini juga pertanyaan unik ya. Saya juga baru tahu ini dan belum pernah mendengar ada pertanyaan sebagus ini sih, Mas. Iya Mas Rul, soalnya kan Ya, di hidroponik kan tidak tetapi dipengaruhi oleh musim gitu, sama eh, kan setahu medianya yang juga beda gitu. setahu yang saya ketahui, sepanjang yang saya ketahui, mungkin eh, mungkin ya mungkin. Jadi mohon maaf kalau misalnya jawaban tidak memuaskan. Mungkin tidak eh, berpengaruh media. Yang penting eh, apa namanya praktek menanamnya itu. Mungkin itu bukan bukan terpaku pada medianya, tapi lebih ke praktik menanamnya yang disesuaikan dengan hari yang sudah ada hitungannya yang dibuat oleh eh, leluhur kita dulu. Nah, Oke. mungkin itu Mas Ramadan Oh iya, sepanjang yang saya ketahui saja ya. baik Jadi baik baik. mungkin kalau misalnya ada jawaban saya yang keliru bisa dikembalikan ke audiens untuk jadi bahan diskusi. Siap siap. Eh, Ya. pertanyaan lagi. Oh ada Mas di kolom chat dari Om Bondan Rio. Nih Mas pertanyaannya. Hitungan situ apa juga berlaku di luar negari atau daerah iklim berbeda? Jadi hitungan yang dari Mas Sahrul yang telah disebutkan itu apakah juga berlaku atau bisa diterapkan di luar negeri yang memiliki iklim berbeda Oh, dan keadaan geografis yang pertanyaannya berbeda dulu. juga? Monggo. Eh, begini, kalau berarti kita kan mungkin berbicara tentang basicnya penanggalan ini adanya di Jawa. Jadi kalau cocok atau tidak cocoknya saya kurang paham, tapi secara kultur mungkin ada perbedaan perhitungan ya, gitu. Jangankan mungkin di luar negeri, seperti misalnya di daerah Indonesia di luar Jawa misalnya itu juga punya penanggalan tersendiri. Otomatis penanggalan itu juga menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, gitu. Jadi kalau berlaku di luar negeri atau tidak, mungkin saja bisa, mungkin juga tidak, karena secara kultur juga sudah berbeda. Ngoten sih, Mas Ramadan. Baik, mungkin apakah ada dari peserta Zoom, apakah ada feedback kepada narasumber tentang apa, jawaban-jawaban yang telah dipaparkan oleh narasumber? Monggo. Nah, ini Mas, eh, ini menyambung pertanyaan dari Pak Bondan gitu. Saya bacakan ya Mas. Kalau menanam kaktus, jatuhnya di godong atau batang atau bagaimana Mas? Kan apa kan jenengan kan outputannya toh yang ditekankan apakah godong, batang atau akar. Ini ketika case-nya itu ketika menanam kaktus itu bagaimana Mas? Menanam Pertimbangannya kaktus ini, kemana? oke Monggo. Mas Ramadan, terima kasih. Eh, kalau kaktus itu kan saya harus belajar biologi ya, jadi ini harus refresh belajar biologi gitu. Tapi setahu yang em, sepengetahuan saya mungkin kaktus ini jatuhnya di batang ya. Itu sih. Jadi kalau mau nanam kaktus jatuhnya di batang atau di batang atau mungkin yang mendekati itu batang.
baik Mas Sarul. Eh, jadi melihat apa yang paling besar outputnya gitu Mas Sarul untuk menentukan apa godong, batang atau akarnya Mas. Iya, gitu nggih Mas ya. Jadi untuk kaktus kesimpulannya batangnya nggih Mas ya. Nggih. Berarti kalau batang harinya hari apa Mas yang baik Mas? Nah, itu dihitung lagi nanti. Oh, jadi dihitung lagi. Nggih. Ini saya lanjutkan pertanyaan lagi Mas ya dari Mas Gofar Dana Andika. Kalau daerah pegunungan, pesisir pantai apa mempunyai sistem perhitungan sendiri Mas? Monggo. Dengan Apakah di daerah pegunungan, pesisir pantai apa mempunyai sistem perhitungan sendiri Mas? Nah, ini pertanyaan menarik juga, tapi saya mungkin akan jawab dengan pengalaman saya ya, waktu di daerah pesisir. Eh, karena kondisi alamnya berbeda antara pegunungan dan juga daerah pesisir, kita lihat dari sistem masyarakatnya dulu ya. Di daerah pesisir mayoritas itu kan nelayan. Otomatis ketika dia ingin melaut atau mencari ikan, itu eh, beberapa orang yang pernah saya temui memang ada hitungannya sendiri. Termasuk nanti bagaimana dengan nelayan tradisi yang dia tidak mempunyai GPS. Itu juga lihat perbintangan yang juga ada kaitannya dengan penanggalan. Itu yang setahu saya sih secara sistemnya ya, sistem kemasyarakatannya ya, otomatis mungkin mungkin saja ada perbedaan juga. Kalau pekerjaan nelayan kan nggak mungkin nandur. Seperti itu sih Mas. Ya, em, jawaban-jawaban saya mungkin tidak sepenuhnya bisa diterima atau juga mengandung unsur kesalahan. Jadi bisalah nanti kita diskusikan lagi bersama dengan sedulur-sedulur yang lain. Mungkin Mas Joko bisa membantu saya. Baik, terima kasih Mas Sarul. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Nggih, dari Pak Priyo. Apakah perhitungan penanggalan Jawa mengenai mencari hari baik untuk menanam masih relevan berkaitan kondisi cuaca ekstrim saat ini? Seperti yang terjadi di Malang, Mas, akhir-akhir ini kan hujan kan juga baru-baru ini, nggih. Padahal kan sangat telat sekali biasanya. Monggo, apakah masih relevan Mas, untuk perhitungan Jawa ini dengan kondisi cuaca ekstrim? Monggo, yang terjadi di masa ini akibat global warming. Monggo, Mas Sarul. Eh, ya Mas Ramadan, terima kasih. Em, apakah relevan ya dan berkaitan kondisi cuaca ekstrim dengan penanggalan Jawa mengenai hari baik untuk menanam? Karena musimnya juga susah diprediksi ya, sekarang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Saya kira saya tidak punya kapasitas untuk menjawab hal itu ya, karena eh, di lain sisi juga sebenarnya saya juga belum memahami dengan hitungan itu perhitungan tersebut dengan kondisi yang sekarang. Seperti itu sih Mas Ramadan. Mungkin apakah perlu adanya perhitungan ulang misalnya itu juga nggak tahu karena musimnya juga yang susah untuk diprediksi. Tapi ya jawaban saya itu tadi, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab hal itu karena ketidaktahuan saya.
Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya gimana sih ini dari Pak Rois. Bagaimana dengan menanam bibit manusia? Apa ada hitungan khususnya, Mas? Em, Terima kasih Mas Ramadan. Pertanyaannya menarik. Bagaimana dengan menanam bibit bibit saka, bibit manusia apa ada hitungan khusus? Mohon maaf, ini agak distract. Setelah berdiskusi dengan Mas Abid beberapa waktu yang lalu, jadi pernah ngobrol-ngobrol masalah itu juga kok ya ketepaan ada pertanyaan seperti itu. Eh, Waktu ngobrol bersama Mas Adit itu, Mas Adit menjelaskan kalau yang penting kalau menurut penanggalan Saka ya, yang penting untuk melakukan hal itu tidak pada saat eh, hari lahir atau hari raya. Seperti itu sih Mas Ramadan. Nanti bisa di cross check lagi apakah benar seperti itu. Ada penjelasan tambahan lagi, Pak Sahrul? Oke, Mas Ramadan. Tadi di penjelasan tadi apakah ada tambahan lagi selain di hari raya atau apa tadi? Hari kelahiran. Hari kelahiran, apakah ada lagi hari-hari yang Eh, Sepengetahuan saya hanya itu sih Mas. Mungkin nanti bisa ditambah lagi bagi yang sedulur-sedulur yang lebih paham dan lebih tahu. itu yang dianjurkan apa yang dilarang, Mas? Gimana Ya, Mas? untuk yang di hari besar atau di hari kelahiran itu apa yang dianjurkan atau yang dilarang gitu, Mas? Itu, nah itu saya kemarin waktu ngobrol juga nggak tanya itu sih Mas. Jadi saya juga kurang memahami apakah itu sebagai sebuah larangan atau sifatnya sekedar anjuran saja untuk tidak melakukan hal itu. Hmm. Saya juga kurang memahami sih Mas. Oke, oke. Tapi kalau misalnya seandainya Mas ya itu adalah anjuran kan lebih baik tidak dilakukan. Dilaksanakan saja. Seperti itu sih Mas. Baik, baik, baik. Oke, eh, menginjak pertanyaan berikutnya dari Yaca Zoom, dari Manki Deluvi. Bagaimana kreasionisme ilmiah dari penanggalan yang berada di Jawa? Monggo, Mas. Oke, kreasionisme dari kata kreasi mungkin ya. Eh, Kalau saya menggunakan sedikit sudut pandang, wah, bukan sudut pandang ya, lebih ke eh, pengetahuan saya pribadi tentang penanggalan Jawa ini secara ilmiah. Mungkin kita bisa tahu secara umum dibahas di ilmu sosial bahwa setiap apa yang ada dilakukan oleh manusia, terkhusus eh, masyarakat, itu selalu eh, saya lupa nama teorinya, tapi mungkin konsepnya seperti ini, Mas. Manusia itu selalu berpikir dan beradaptasi terhadap lingkungannya, baik itu lingkungan secara sosial maupun lingkungan alamnya atau secara geografisnya. Adapun
praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat itu tentunya tidak jauh dari pemahaman dan proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat itu. Jadi sehingga nanti antar masyarakat atau antar suku atau antar bangsa itu memiliki kultur yang berbeda. Nah, karena penanggalan ini juga termasuk bagian dari kebudayaan masyarakat yang notabene juga diciptakan dari eh, masyarakat itu sendiri, ya secara ilmiahnya garis besarnya seperti itu sih. Proses intinya adalah proses adaptasi itu menghasilkan satu kebudayaan atau perilaku. Itu Mas Ramadan. Baik, baik. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik lagi, Mas Sahrul dari Pak Cupang. Mas tanya, untuk hari baik dan media untuk nyarati pindahan ke apartemen, apakah sama dengan rumah? Sedangkan untuk beberapa syarat diletakkan di plafon atau umumnya ditanam. Kalau di apartemen kan tidak nempel tanah dan tidak ada plafonnya. Kok kecil museum. Bagaimana solusinya? Karena pernah dapat kasus seperti itu. Mungkin Pripun? Um, dan Mas saya baca dulu pertanyaannya. Iya, untuk nyarati apartemen Mas, karena kan secara umum kan untuk nyarati rumah kan ada media yang ditanam, ada media yang ditaruh plafon. Nah itu kan apartemen kan bentuknya kan semisal di tingkat 16 kan nggak mungkin toh nandur ning lemai karpe apartemen apa pripun rekae pripun ngoten niku lho. Karena pernah dapat kasus seperti itu. Monggo. Cuman kan tidak nanti tanah. Karena pernah dapat kasus. Ini kalau urusan syarat menyarat ini eh, saya kurang paham ya Mas Ramadan ya. Untuk pindahan nyari hari baik. Kalau nyari hari baiknya mungkin tidak ada perbedaan sih Mas antara rumah atau apartemen karena intinya adalah baik rumah atau apartemen kan tempat tinggal ya, tempat yang akan kita tinggali. Jadi mungkin nanti yang berbeda bisa jadi di eh, syaratnya itu mungkin menyesuaikan dengan kondisi tempat tinggalnya. Tuh, jadi itu sih Mas. Baik, jadi untuk apa? Untuk harinya bisa sama seperti pindahan rumah seperti biasa, tapi untuk medianya, untuk nyaratinya itu kondisional ya Mas ya. Iya, Untuk jadi kondisionalnya seperti masih belum ada gambaran gitu. nggih. Siap. Oke, ini membacakan dari Pak Rois. Proses adaptinya semacam ijtima ulama gitu ya. Asik nih ijtima warang. Mantap nih. Oke, monggo eh, bagi para peserta Zoom meeting yang ingin bertanya kepada narasumber, kami persilakan baik via chat Zoom maupun secara langsung dengan open mic, monggo katuran. Semisal ada permasalahan-permasalahan tentang menentukan hari baik atau yang berkaitan dengan penanggalan, monggo katuran. Ataupun ada feedback dari jawaban-jawaban yang diutarakan oleh narasumber untuk sebagai sarana kita diskusi yang lebih mendalam. Monggo, aturan.
Oke, monggo, monggo. Monggo bila ada pertanyaan kepada narasumber, monggo aturan. Nah, ini ada yang kelewat Mas tadi Mas, yang terkait apa? Kan tadi kan nanam kaktus ya, itu kan jatuhnya godang atau batang. Kalau jamur Mas, kalau kita nanam jamur, itu kita itu patokannya kemana? Mencari hari baiknya itu. Outputannya ke batang, akar, daun, atau ke mana? Nggih Mas. Ini dari pertanyaan dari Om Bondan. Kalau jamur ini bagaimana Mas? Mohon maaf, kelewat tadi. Kan banyak toh petani-petani jamur yang apa di rumahan itu apakah ketika disarati dengan mencari hari baik itu apakah bisa? Kalau bisa itu patokannya ke arah akar, batang, daun atau apa? Oh nggih, Romo Tato ngaturaken nggih, selamat beristirahat. Matur manuwun sampun hadir wonten Zoom meeting menika. Matur manuwun. Monggo Mas Arul untuk jamur itu pripun Mas? Menarik niki. Nggih, terima kasih Mas Ramadan. Kalau jamur ini ikut yang mana gitu nih? Apakah itu bagian dari daun, eh, akar, atau batang gitu? Tapi karena saya barusan dibantu juga sama Mas Adit, alhamdulillah itu mungkin yang dihitung, yang dihitung itu bukan eh, hari baik untuk menanam, tapi untuk melakukan usaha. Seperti itu sih Mas. Apakah mendengar? Untuk melakukan usaha. Iya, usaha jamur itu menjual jamur ya. Bukan jamur kasur ya, tapi jamur, jamur Nah yang iya Mas, itu outputannya ke akar, batang atau daun. Lebih condong ke daun atau ke batangnya atau bagaimana? Bagaimana Mas Arul? mana Mas? Nggak itu jelas suaranya. Enggak, yang tadi yang jamur itu loh, lebih kemananya, Kalau kesimpulannya. itu urusan jamur batang atau apa, belajar biologi lagi saya ini Mas. Ya, yang paling dominan menurut panjenengan itu yang mana? Kemungkinan jamur parasit ya maksudnya. Fungi ya. Apa ya? Saya lupa itu Mas pelajarannya itu tentang dunia perjamuran itu, ngapunten. Kita mungkin bahas di lain waktu saja itu. Baik, oke. Terus, monggo, dumateng para peserta, pilih wonten pertanyaan lagi kepada narasumber, monggo, katuran, monggo, monggo, baik via chat maupun langsung tanya dengan open mic, monggo, katuran, monggo, Ayo digeser Mas Gopar bareng. monggo, kami persilakan, monggo, monggo, katuran, monggo.
Mungkin saya yang tanya, Pak narasumber. Boleh tanya, Pak narasumber. Sampun cekap ini sudah malam. Loh, kan saya yang nutup, seharusnya kok jenengan yang nutup. Anu Mas, wis pertanyaan itu. Kalau hitungan geyeng itu bagaimana sih, Mas Sarul? Ini urusan perjodohan. Saya itu gini Mas, nganut eh, konsep dasarnya saya nggak tahu kenapa geyeng itu tidak diperbolehkan. Karena itu kan urusannya para penjaga yang lebih berwenang untuk menjelaskan atau Iya. minimal oh ya geyeng itu mungkin yang lebih expert ya yang bisa menjelaskan atau yang orang minimal adalah orang yang sudah menikah lah ya yang bisa menjelaskan hal itu karena saya juga urusan perhitungan perjodohan juga tidak begitu memahami seperti itu Mas Ramadan. Mungkin bisa pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan pada yang mengerti dan Baik, baik, baik. Ini Mas Sarul ada pertanyaan dari Pak Priyo. Menapa to ingkang kasebat salah mongso maksudipun pripun? Apa yang disebut dengan salah mongso? Maksudnya itu bagaimana, Mas Sarul? Monggo, aturan. apa yang kita sebut apa salah musuh. Terima kasih Mas Ramadan atas membantu ini menjelaskan pertanyaannya. Istilah ini ya, apa namanya, salah musuh ya. Jadi karena saya juga belum belajar banyak hal, mungkin justru jatuhnya otak-atik matuk, Mas. Dari struktur katanya, kalimatnya itu kan salah salah mongso. Jadi salah waktu peranatanya. Eh, Mungkin seperti ini. Harusnya ketika mongso ini ditandur, tandurannya harus ini malah ditanduri dengan tanaman yang tidak sesuai dengan mongsonya, tidak sesuai dengan musimnya. Mungkin itu sih Mas, sepengetahuan saya ya. Jadi kalau ada jawaban yang kurang memuaskan sekali lagi, kalau nyuwun pangapunten. Berarti Niki acaranya agak minta maaf semua gitu. betul Mas Sarul. Jadi yang salah mongso berarti kesalahan dalam menanamnya begitu. Ya, mungkin menanamnya tidak menyesuaikan dengan mongsonya. Polybag itu Mas, hidroponik itu, apakah menyalahi mongso Mas? Wah, itu iya ya. Hidroponik itu itu tidak mengenal musim ya. Tapi ini juga harus expert sih yang menjelaskan terkait hal-hal baruan seperti ini. Tuh, dengan manusia yang semakin hari semakin memahami dan menemukan hal-hal baru, eh, saya kira juga yang di bagian penanggalan ini juga harus ada menyesuaikan ya mungkin ya dengan apa yang terjadi saat ini. Ya ikut beradaptasi juga. Di
kalau untuk hal yang itu saya juga tidak bisa menjawab lebih dari ini sih. Itu sih, itu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Harul. Monggo, Pak Billy, masih ada pertanyaan lagi kepada narasumber, baik via chat Zoom maupun langsung open mic. Monggo, katuran. Monggo. Tentang penanggalan ataupun tentang hal lain pun monggo. Silakan. Monggo, monggo, katuran. Iya, monggo. Mungkin Mas Joko mungkin mau tanya atau pripun, Pak D Haryaji, Banglet, monggo katuran, monggo. Mungkin Pak Kevin ataupun Bu Lailatul atau Pak Jupang, monggo. Kalau mau bertanya lagi, Pak Rois, monggo. Sidit, monggo katuran. Pak Pio, monggo. Om Bondan, monggo katuran. Boleh konten yang ditanyakan kembali kepada narasumber, ataupun ada feedback dari penjelasan narasumber tadi, mungkin ada tambahan atau apapun, monggo katuran. Mungkin dari Mas Adit ingin menambahkan, monggo. Oke, Sugeng Rawuh, Bu Denana. Kalau dari saya sih mungkin cukup ya, minta pendapatnya dari Pak Bondan saja. Karena pertanyaan saya tadi sudah dijawab, sudah cukup mewakili dan mewakili pertanyaan juga dari bolo-bolo petani yang mungkin kegelisahannya dan mungkin sudah dijelaskan secara gamblang sama Mas Harul. Itu aja. Terima kasih, monggo dilanjut. Oke, kami matur nuwun Mas Adit atas feedbacknya. Monggo, bila ada feedback lagi dari para peserta Zoom, mungkin dari Bu Denana, yang ingin menanyakan tentang penanggalan ataupun yang lain, monggo katuran. Monggo, kami persilahkan baik via chat Zoom maupun bertanya langsung secara on mic pada narasumber. Monggo. Kami persilahkan. Mungkin ada yang disampaikan lagi dari Bapak narasumber, mungkin terkait apa yang baru atau apa tentang perhitungan. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada para peserta. Silahkan, Bapak narasumber. Gimana Mas, bisa diulang suaranya kurang Mungkin, jelas di sini. mungkin ada yang mau disampaikan lagi, tambahan lagi terkait apapun itu, terkait yang berkaitan dengan penanggalan. Silahkan, monggo. Ya mungkin sebenarnya sama saja sih Mas, yang akan saya sampaikan adalah permohonan maaf ya. Jadi saya sekali lagi minta maaf karena belum begitu banyak belajar seperti itu.
apabila ada jawaban saya atau pengetahuan saya yang jauh dari kata benar atau sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Itu saja sih Mas. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih kembali eh, Pak narasumber Syahrul. Eh, Pripun Om Bondan menika? Iya, menarik. Menarik bahwa dalam kondisi terpaksa dan terdesak embuh piye carane dan piye jawabe, ya masuk akeh sing blasa tapi ndak apa-apa ya itulah namanya usaha. Nggak apa-apa. Kadang-kadang lek gak kepeksa itu emang gak sinau. Masih bareng ono jek karo WA-an atau ketakon sebelah, apa iki, apa iki, apa iki. Tapi ndak apa-apa, ya itulah. Jadi itu pun juga akhirnya menunjukkan kita di dunia kerja bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri. Akhirnya kita bekerja tetap butuh tim, butuh teman, non apa-apa yo. Nggak kayak ndek kuliah yo, gua harap sembarang kalir garap-garap dewe, karpe dewe gitu juga enggak. Jadi eh, menarik. Malam ini menarik. Jadi walaupun semua juga sebenarnya udah paham dan tahu bahwa malam malam besok saja nih itu jatah Sahrul. Cuman Sahrul nggak ono kabar. Ya kita nggak berani eh, taruhan nama besar. Wah, ceritanya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah akhirnya digeser hari ini. Walaupun besok eh, pasti tak undang untuk naik ke atas di Sahrul seperti itu. Karena kan kabeh soksine ya wokeh wingi itu bahwa eh, Mas Sahrul yang akan menyampaikan bahkan bandengannya ya wis disiapne, terbangnya wis disiapne. Sembarang kalir ya wis tumoto, dumepak, tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa karena berbagai macam kesibukannya. Ya, eh, bahasan ini sebenarnya pernah menjadi makalah makalah dalam presiden ya, makalah dalam presiden jadi perkara eh, rumusan rumusan ilmiah, jadi rumusan ilmiah di balik perhitungan-perhitungan Jawa. Nah, memang perdebatannya panjang, cuman akhirnya eh, perhitungan-perhitungan ini kesimpulannya saja nih gini. Seperti perhitungan pernikahan dengan bagaimana macam tekniknya, dengan bermacam caranya. Saya ngitung perhitungan pernikahan itu aja sekitar ada 8 jenis jenis perhitungan. Termasuk perhitungan bercocok tanam. Itu ada yang dibagi 5, ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 6, macam-macam. Tergantung daerahnya. Jadi sangat mewakili ke daerah. Nah, cuman misalkan kita mundur lagi ke belakang, sebenarnya gini, perhitungan ini bukan merupakan sebuah pil ajaib atau sebuah rumusan pasti bahwa satu ditambah satu sama dengan dua. Variabelnya banyak dan kemudian ini merupakan kalau misalkan kita ngomong statistik, ini merupakan nilai rata-rata yang sering muncul bahwa kalau misalkan hari gini, hari gitu dengan perhitungan ini, maka yang baik misalkan menanam apa atau menikah itu seperti apa. Nah, jadi ini merupakan munculnya dari sebuah pengamatan berdasarkan data statistik yang kemudian sifatnya adalah eh, prognosis. Jadi bukan prediksi, tapi sifatnya lebih ke prognosis. Kemudian seperti gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan acuan perhitungan dengan kata pasti. Kalau misalkan seperti tadi geying, sebenarnya tidak ada satu serat pun atau kakawin manapun, rumus apapun yang menyebut kata geying. Kata geying itu muncul itu setelah tahun 60-an. Jadi munculnya justru bukan di dunia
hitung-hitungan wewaran ya, wewaran Jawa sebenarnya malah enggak. Tapi munculnya malah justru di dunia panggung. Jadi banyak sekali istilah-istilah seperti gitu. Dah, asalnya dulu seperti wage paying, wage sama paing, geying itu kan wage sama paing gitu ya. Nah, itu muncul untuk bahan guyon, misal lakon Lesmono menikah lah, atau ngelamar Sembodro lah, atau seperti apa, yang kemudian eh, di satu adegan dialog, oh ini tidak bisa karena ini salah satu alasannya memang menggunakan alasan yang paling nggak masuk akal yaitu wage dan paing. Jadi kita perlu perlu membedakan dan perlu memilah juga bahwa banyak sekali hitungan-hitungan atau sistem keyakinan ya, sistem keyakinan mengenai perhitungan hari ini yang sifatnya guyon. Jadi banyak sekali yang sifatnya guyon. Jadi nggak semuanya itu serius. Jadi dan banyak yang besar-besarkan. Nah ini dan banyak juga yang dibesar-besarkan. Semacam seperti geblak, geblake siapa bapaknya atau ibu itu tidak boleh digunakan untuk hari-hari perayaan apapun termasuk juga menikah. Nah, kusutnya ada yang menghitung atau mempertimbangkan itu sampai geblake mbae. Saya sempat ngomong pada saat itu, kok cuman mbae aja? Lah buyutnya kok nggak dihitung sekalian? Kemudian Pak RT, Pak Lurah, terus geblake Pak Camat, geblake Pak Wali Kota, misalnya yang di Batu berarti pada saat Pak Edi Rompoko meninggal kemarin itu tolong harinya dicatat. Itu menjadi geblake Wali Kota. Nah, banyak sekali model-model seperti gitu. Toh sebenarnya kalau misalkan kita ngomong sumber data, perhitungan-perhitungan ini sebenarnya almanaknya itu banyak sebenarnya. Tapi yang banyak dipegang dan yang banyak dipelajari di masyarakat umum malah justru keilmuan-keilmuan yang sifatnya itu sangat lokal banget. Seperti contoh aja, misal di Jawa Timur kita mengenal galengan tahun. Misal di Jawa Timur kita mengenal galengan tahun. Nah, di Jawa Tengah itu kita tidak pernah mendengar dan tidak pernah memperhitungkan mengenai galengan tahun. Yang ada adalah naas tahun. Walaupun di Jawa ada, di Jawa Timur ada naas tahun, tapi tidak begitu dipertimbangkan. Contoh, satu lagi yang paling paling berbeda juga. Misalkan kita nyebrang ke Sunda. Di Sunda untuk menikah tidak pernah atau justru menghindari bulan besar. Yang digunakan malah justru bulan Suro. Kalau misalkan di Jawa Tengah cenderungnya adalah bulan besar. Kalau di Jawa Timur malah cenderungnya sebenarnya bulan mulut daripada besarnya. Sebenarnya kebudayaan bulan besar di Jawa Timur banyak digunakan manten. Kalau misalkan kita bertanya satu persatu, rata-rata mereka adalah pendatang dari budaya-budaya atau subkultur Mataraman. Jadi masalah perhitungan ini kita tidak bisa debat bahwa mana yang paling benar dan mana yang paling salah. Dan kalau misalkan seperti tadi ada salah mongso, sebenarnya yang dimaksudkan dengan salah mongso itu adalah udan salah mongso, panas iki kebablasan lah, udan banjir gak entek-entek lah. Sebenarnya yang dimaksudkan seperti itu, bukan bukan nandur jagung wayahe jadi wayahe nandur nandur perkoro misalkan terus habis itu kok malah nandur jagung, sebenarnya nggak gitu juga, tapi malah justru salah mongso seperti itu. Nah, ini yang pernah saya sampaikan waktu itu di Parahyangan, di Universitas Parahyangan. Pranoto Mongso, bagi bagi saya pribadi, Pranoto Mongso saat ini kurang relevan sebagai dasar perhitungan. Masalahnya, kondisi alam, kondisi keseimbangan kimiawi dan macam-macamnya di dunia ini itu tidak sama dengan pada saat Pranoto Mongso terakhir diedit. Jadi yang perlu kita pahami juga bahwa
Semacam seperti Pranoto Mongso, kemudian perhitungan-perhitungan hari, sebenarnya bukan merupakan satu perhitungan yang sifatnya fix, yang umurnya sudah ribuan atau mungkin jutaan tahun. Sebenarnya enggak. Jadi itu mengalami editing, mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Jadi semacam seperti Pranoto Mongso. Makanya Pranoto Mongso di daerah gunung dan juga di daerah laut akan berbeda. Pranoto Mongso di daerah Blitar, daerah Kediri, daerah Tulungagung Trenggalek, Pranoto Mongsonya akan slightly different dengan Pranoto Mongso yang sekarang banyak dipelajari yaitu di daerah Solo. Apalagi di daerah Malang, daerah Batu, dan daerah-daerah yang sifatnya eh, subiklimnya agak berbeda. Jadi makanya pada saat Pranoto Mongso itu digunakan di luar area sekitar 23 derajat di selatan, di anu ya, di lintang selatan, selain di area itu Pranoto Mongso hampir tidak bisa digunakan karena sifatnya sangat kedaerahan dan sangat berhubungan dan tergantung sekali dengan musim. Jadi saat ini yang ada Pranoto Mongso itu adalah di pas-pas nih. Jadi yo kudune wis, yo jek pas kok. Jadi eh, ketepatannya sudah tidak begitu presisi seperti pada saat itu era sebelum tahun 60 atau 50. Kenapa kok saya bilang 60-50? Coba dicek indeks ultraviolet, kemudian indeks apa namanya suhu. Nah, indeks macam-macam seperti itu. Kita ada perubahan secara masif itu di era 60-an dan cuaca akan sedikit berbeda. Kemudian di era 80-an itu jauh sama sekali berbeda. Kita masih teringat. Oh, sorry. Bagi yang usianya mungkin sudah 30, 40, 50 ya, pasti ingat. Pada saat tahun 80-an, cuaca di daerah-daerah tidak se ekstrim saat ini. Di era 80-an. Nah, kalau misalkan ada yang umurnya mungkin sekarang sudah 50, 60, pasti masih ingat bahwa di era tahun 50, 60, itu juga terjadi perubahan cuaca yang luar biasa. Nah, karena itu Pranoto Mongso, seharusnya memang itu ada update. Walaupun update-nya mungkin geser sedikit-sedikit. Seperti juga update untuk awal tahun. Jadi kalau misalkan kita kenal grup, ada grup macam-macam, sekarang grup Asapon, itu kan juga diedit. Nah, masalah gedenya sekarang. Yang menang edit siapa? Seharusnya yang mengeluarkan Pranoto Mongso yang paling tepat adalah BMKG. Karena itu adalah lembaga pemerintah yang isinya orang pinter semua sesuai dengan bidangnya, keilmuannya, dan dia memang bertugas untuk mengamati cuaca dan kawan-kawan. Kenapa? Pranoto Mongso memang dasarnya itu eh, melihat dari ciri-ciri alam. Jadi paling tepat kalau misalkan sekarang Pranoto Mongso yang ngeluarin siapa? BMKG. Zaman dahulu pada saat keraton itu masih menjadi sentral budaya yang mengeluarkan Pranoto Mongso, perhitungan hari, tahun, dan seterusnya, itu pasti keraton. Sayangnya saat ini kita sudah kehilangan atau terdegradasi fungsi budaya dari pusat-pusat kebudayaan semacam Keraton Jogja, Keraton Solo, Keraton Cirebon, dan keraton manapun. Nah, jadi permasalahannya justru di sana. Akhirnya banyak sekali perhitungan, baik itu Wewaran pun sampai dengan itu Pranoto Mongso, akhirnya banyak orang merasa kurang tepat karena memang nggak pernah diupdate. Nah, ya keratonnya terakhir terakhir ngobrol sama mereka juga kelihatannya sudah nggak punya orang yang berkompetensi untuk itu. Walaupun ada eh, mungkin mungkin kurang waktu lah, kalau jangan ngomong kurang dana ya, mungkin kurang waktu aja deh. Kurang waktu untuk bisa memperhatikan sampai sampai ke sana. Nah, makanya akhirnya kalau misalkan memang diperlukan perhitungan-perhitungan lagi, ya sangat terbuka sebenarnya membuat rumus-rumus baru dengan mengamati fenomena-fenomena sosial. Jadi misal nih,
kalau misalkan orang ini bener nggak hitungan bahwa misalkan nih hitungan selawe itu masih kusut misalkan seperti gitu, bener nggak? Ya kita coba. Ataukah misalkan hitungan geyeng tadi itu wage paing bahwa itu hitungan yang fatal misalkan seperti gitu, ya monggo coba kita kita cek, eh, kita bikin studinya bener nggak orang yang wage paing itu dibanding dengan misalkan apa orang yang menikah pasarannya bagus, rasio rumah tangganya itu sakinah mawadah warohmah itu berapa persen, yang wage paing itu berapa persen, yang kemudian yang kusut berapa persen. Saya sendiri pernah bertanya secara detail mengenai wage dan paing ini karena ini cukup 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 ngetren juga istilah ini. Karena apa? Karena ayah dan ibu saya sendiri itu wage dan paing. Masalahnya itu. Nah, tapi kok baik-baik saja, kok hidupnya oke-oke saja, kan nggak anu ya, nggak cocok ini berarti. Ini berarti rumusnya salah ini. Nah, dulu apa pertanyaan saya dulu dari itu. Saya mengamati keluarga saya sendiri loh, wage paing kok ngene yo. Terus baru anaknya kok ngene-ngene yo. Iki berarti hitungannya sing salah apa menungsane sing salah? Nah, ternyata wage paing itu asalnya malah sudah dari situ. Jadi bukan 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 sebuah rumusan. Oh, tapi sekedar guyon lah, sekedar guyon. Nah, malah justru yang lebih menarik itu adalah berkurangnya variabel perhitungan. Berkurangnya variabel perhitungan di zaman era Sultan Agung, di era tahun 1633 atau 1666 di era itu. Jadi yang dulunya itu menggunakan 10 metode perhitungan hari, mulai dari Eko Woro sampai dengan Dosoworo, kemudian hanya berkurang menjadi 2+1, yaitu yang digunakan hanya Poncoworo, Legi Paing, Wage Kliwon itu, dan juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, plus satunya adalah Wuku. Cuman Wuku juga kurang dominan. Nah, jadi ditambah lagi perhitungan kita itu sudah perlu diupdate, ditambah lagi di tahun 600-an atau sekitar 400 tahun yang lalu, perhitungan kita itu benar-benar diungkret. Cuman tetap yang saya perlu ingatkan bahwa perhitungan sifatnya adalah tambahan pertimbangan, bukan merupakan patokan pasti. Misal, yuk kita buktikan. Besok tanggal 31 Desember saya sempat mendapatkan undangan bahwa ada orang yang akan menikah di tanggal itu. Nah, ansiknya di tanggal itu sebenarnya adalah dino naas. Sebenarnya, kalau misalkan kita melihat penanggalan, di situ adalah dino naas. Seharusnya pada saat dia dino naas, maka ada sesuatu yang tidak berumur panjang. Apakah itu umur, apakah itu rezeki, apakah itu pertemanan dan kawan-kawan dan yang lain-lain. Salah satu dari itu pasti akan naas. Nah, untuk membuktikan, ini simpel. Untuk membuktikan, mari kita tunggu sekitar 1, 3, sampai 5 tahun. Kalau dia baik-baik saja, sesuai dengan garis nasibnya, dia baik-baik saja, berarti memang benar perhitungan di Jawa, paling enggak kita menambah satu premis, bahwa perhitungan di Jawa itu untuk saat ini memang sudah selayaknya dan waktunya untuk diupdate. Simpel, modelnya seperti itu. Jadi bagi saya banyak teman-teman saya sendiri juga beberapa kenalan sendiri kalau saya hitung menggunakan metode apapun itu ada yang tibonya itu sengsoro-sengsoro lah. Tapi malah sukses. Tapi banyak juga yang tibonya itu asik-asik, tapi malah urung-urung pegatan lah, sing ngopo kepaten lah, sing ngopo dan lain-lain dan lain-lain. Yang hidupnya nggak harmonis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang yang sering menjadi perdebatan sampai kadang-kadang ada orang yang nggak jadi menikah hanya karena dihitung nggak iso.
dinopo dihitung nggak kena. Seperti contohnya salah satu keponakan dari teman saya juga. Beliau sempat datang, sempat ngobrol bahwa keduanya dihitung nggak kena. Terus saya sendiri lebih menganjurkan, ya sudah, kalau mau nikah, nikah aja. Banyak orang Jawa yang itu di luar negeri atau orang luar negeri yang di Jawa, kebalikannya, vice versa, itu yang menikah juga tidak menggunakan hari dan baik-baik saja. Nah, mungkin kecenderungannya gini, kalau ada masalah, ya udah diberesin aja. Jadi mengandalkan perhitungan. Simpel saya seperti gitu. Makanya kalau misalkan seperti tadi tandur, ya memang benar, sekarang ini kondisinya sudah nggak seperti dulu. Seperti tadi yang dikatakan oleh Cupang ya, oleh Faruk ya. Kalau misalkan itu hidroponik dan seterusnya, iya, seperti di Malang sini, di daerah Gondang Legi, itu banyak pabrik-pabrik misalkan Dupont lah atau apalah, yang mereka itu membuat biji jagung dan kawan-kawannya itu 24 jam selama 7 minggu, 12 bulan, 365 hari, mereka tidak pernah ngitung yang masalah iki tanduri kudu kapan, iki anune kudu kapan, tapi kabeh tukul dan kabeh badi kabeh. Dan itu perusahaan Perancis yang ada di Malang. Jadi nggak usah jauh-jauh. Modelnya seperti gitu. Jadi eh, ini yang kemudian memunculkan pendapat bahwa kenapa kok perhitungan-perhitungan seperti itu tidak pernah menjadi bahasan di dalam mata kuliah atau jurusan akademik apapun. Paling-paling hanya mengenalkan bahwa ini ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi unsurnya adalah unsur budaya, bukan merupakan sebuah unsur pengetahuan atau dianggap sebagai sains. Jadi lebih dianggap sebagai sentuhan sentuhan lokal wisdom. Jadi ini yang teman-teman juga perlu memahami masalah menyetujui, silahkan. Tidak masalah, ada yang setuju dan nggak setuju, itu hak masing-masing. Tapi kondisi dan bukti mengatakan seperti itu. Sama seperti misalkan perhitungan tanggal mau macam-macam, termasuk juga misalkan nih jamasan. Apakah jamasan itu harus tumpak landep? Kalau Serat bilang gitu, ya Serat bilang gitu, mau yang nulis saya sendiri. Ya pasti saya bilang gitu dong. Nah, cuman apakah itu harus? Sebenarnya walaupun 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 itu misalkan buka di lontar Sri Sedono ataupun di lontar Bagawan Garga, tidak ada penggunaan kata pasti. Jadi yang perlu diingat adalah ini. Tidak pernah digunakan kata-kata yang bermakna pasti. Yang ada adalah harapan. Ini di tanggal ini, hitungannya seperti ini, diharapkan efeknya apa. Jadi sifatnya adalah pengharapan. Makanya tadi saya bilang di depan bahwa sifat dari hitungan-hitungan itu sifatnya adalah prognosis. Jadi kita menduga bahwa ini akan seperti apa. Jadi bukan sifatnya itu seperti peramalan atau itu sifatnya adalah clairvoyance dan seterusnya, sebenarnya tidak tepat kalau dibahasakan seperti itu. Jadi mungkin bisa menambah kebijaksanaannya teman-teman yang lain bahwa di lontar-lontar level kakawin pun yang digunakan kalimatnya untuk mendampingi kata-kata mengenai perhitungan-perhitungan sifatnya selalu menggunakan kata diharapkan, bukan dipastikan. Modelnya seperti gitu. Oke ya, kira-kira gitu ya tanggapan saya ya. Jadi monggo eh, pada saat kita bertemu dua keluarga, karena yang paling heboh itu nanti kalau ngitung masalah pernikahan itu selalu heboh dan selalu bikin geger. Nggak geger itu biasanya kalau satu desa, karena cara ngitungnya sama. Pada saat itu misalkan Blitar dengan Lamongan gitu aja,
Yang satunya yang lamar cowok, yang satunya yang lamar cewek. Itu aja sudah kisruh. Yang satunya tanggalnya dasarnya adalah seperti A, yang satunya dasarnya seperti B. Itu pasti kisruh. Belum lagi misalkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, subkultur yang lain dengan subkultur yang lain. Pasti perhitungannya berbeda-beda. Makanya saya sendiri lebih menganjurkan bahwa ikuti saja budaya lokal di mana kegiatan akan dilakukan. Misalkan nih, kita mau jamasan di Demak. Ya udah, di Demak perhitungannya seperti apa? Kalau misalkan memang tidak ada perhitungan atau tidak menggunakan perhitungan, kita bisa mengajukan, Pak, Bu, bagaimana kalau menggunakan tanggal ini? Dengan harapan bahwa tanggal ini sifatnya seperti gini, gini, gini. Tapi sebaiknya jangan pernah menggunakan kata-kata kalau pakai tanggal itu pasti nanti gini. Kalau tanggal itu nantinya efeknya gini. Eh, tapi kembali lagi itu ke tingkat kedewasaan dan penguasaan termasuk kebijaksanaan dari teman-teman yang eh, menjadi sesepuh atau ditanyain lah mengenai hal ini. Kiranya begitu, eh, Mas moderator dan Mas, saya lupa tadi namanya pembicaranya siapa ya? Sopo tadi? Ya, mungkin saya kembalikan. Monggo. Baik, terima kasih Om Bondan. Dalam sekali ini untuk masukan maupun feedback kepada narasumber dan juga kepada para peserta Zoom meeting. Mungkin eh, ini Om Bondan ada yang menggelitik ini terkait pengharapan dan apakah itu sebagai efek psikologi seperti kita berdoa, Om Bondan. Mungkin bisa ditanggapi Om. Jika pengharapan itu apakah efek psikologinya juga berpengaruh apa bagaimana? Ya, saya akan niru cara jawabnya dari pembicara yang sebelumnya bahwa saya akan mengatakan bahwa saya tidak berkompetensi untuk menjawab hal masalah psikologi karena saya bukan orang psikologi. Mungkin yang lebih tepat malah justru beliaunya tadi karena beliau adalah sosiolog, jadi orang sosial. Apakah itu ada pengaruhnya terhadap kondisi psikis dari orang yang menjalani? Jadi monggo langsung dengan Mas Sahrul saja. Oh begitu, gitu. Siap, 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 siap. Monggo, Mas Harul. Baik, terima kasih. Karena saya juga akan klarifikasi dulu. Psikologi dengan sosiologi adalah dua hal yang berbeda. Jadi eh, fokus sosiologi lebih ke bagaimana masyarakat itu membentuk realitasnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah itu yang dimaksud Mas Ramadan tadi secara psikologisnya ya, ya kalau secara psikologis masa yang berkaitan dengan sosiologi mungkin bisa jadi Mas, bisa jadi seperti itu. Jadi apa yang di dalam pikiran masyarakat itu akan selalu berusaha untuk direalisasikan seperti itu. Konsepnya seperti itu sih. Dengar gak? Jadi kalau apa yang berkembang di masyarakat terus direalisasikan pasti akan terjadi begitu Mas efeknya. Eh, Kemungkinannya terjadi karena pola pikir eh, eh, sebentar, saya lupa itu ada penjelasannya sebenarnya bagaimana realitas itu selalu dikonstruksi. Nah, konstruksi ini lahir dari alam pikirannya, dari alam pikiran masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu dalam
cara berpikirnya. Mereka bersepakat misalnya tentang kepercayaan tadi, apakah itu benar atau tidak. Mungkin tidak benar secara kasat mata ya, secara wujudnya, tapi di alam pikiran masyarakat itu benar kayak gitu. Itu sih Mas. Intinya adalah masyarakat selalu berusaha merealisasikan cara berpikirnya, psikologis masanya seperti itu. Jadi apa yang mereka yakini eh, akan realisasi. Jadi makanya nanti timbul mitos, timbul Oke. Oh, gitu. kepercayaan. Oke, oke. Baik, baik, baik. Oke, Mas. Terima kasih, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi mungkin kayak feedback ataupun hal lain. Monggo. eh, ada yang bisa disampaikan lagi. Mau kami persilakan. Pripun, Mas narasumber, apakah sudah? Halo? Duh, oke. Oke, Pripun, apakah apakah dicukupkan atau bagaimana? oke. Karena mengingat waktu juga ya, jadi lebih baik kita cukupkan saja pertemuan pada malam hari ini. Baik, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum bisa dijawab mungkin bisa disimpan dulu nggih. Sarul nggih. Ntar Oke, saya save dulu. Bentar, bentar.